di surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6 ini surat yang harusnya sangat kita kenal ya, karena ini merupakan dasar bahwa syarat sholat itu kita harus wudhu. Ya, syarat sholat kita harus wudhu. Dan ayat ini bicara tentang wudhu. Ayat ini bicara tentang wudhu, di mana kita harus paham menyempurnakan wudhu merupakan satu syarat agar sholatnya juga sempurna. Ngantuk? Nanti saya mulai tapi ngantuk gimana? Oh, ngapa ngopi? Nanti sekarang kita praktek nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dulu, ada 3 ini. Jadi dalam ayat ini ada 3 hukum ya. 4 hukum. Di hukum tentang wudhu, hukum tentang junub, hukum tentang tayamum, dan hukum tentang tersentuh non-mahram. Pertama, hukum tentang wudhu. Hukum wudhu itu wajib ya, wajib. Sebelum sholat itu wajib kita harus wudhu. Tuh. Nah, wudhunya gimana? Orang-orang yang beriman, kalau kamu akan sholat, maka wudhulah dulu. Bagaimana cara wudhu? Pentingnya wudhu ini betapa sampai disebutkan dalam Al-Quran tata caranya ya. Kalau sholat kadang kita tidak tahu bagaimana cara rukuk kecuali disebutkan dalam hadis. Tapi kalau wudhu jelas ini. Pertama, faghsilu, basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Nah, kalau basuhlah wajah kalian, coba lihat saya. Wajah adalah apa yang sampai dibatasi oleh ditumbuhi rambut. Nah, ini wajah. Jadi ini wajah ini Pak Surono. Nah, sampai di sini nih. Nah, nggak apa-apa, buka kepalanya biar kelihatan apa uban-ubannya itu. Kita praktek nih. Jadi wajah itu ini. Nih. Nah, ya. Wajah itu. Pertama wajah. Jadi kenapa? Karena begitu dia masuk, dia harus langsung ini. Wudhunya set. Pertama, kita sekarang bicara tentang rukun dulu ya. Kita bicara rukun dulu, rukun wudhu. Kalau bicara rukun wudhu adalah apa yang wajib dalam wudhu. Harus aja ada dalam wudhu. Wajibul wudhu, ya kan? Atau fardhu wudhu, itu harus ada. Nih, pertama 4 ini. Ada perbedaan pendapat dulu antara beberapa ulama. Terutama beberapa mazhab. Tentang wudhu ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat, tapi nanti lah tak terangkan di akhir biar pas sudah kumpul semua. Ini masih pada masuk. Pertama, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Nah, pertama gini. Nih. Ya. Sunnah wudhu nanti kita bicara ini dulu, wajibnya wudhu. Sunnah wudhu kan mencuci tangan, kemudian istisyraq, kemudian berkumur dan sebagainya. Tapi sekarang kita bicara wajib wudhu dulu. Nanti sunnah pada saat dulu udah pada datang semua. Ini, basuhlah mukamu. Nah, usul muka ini. Pastikan kena semua. Kalau bisa telinga juga kena.
pada saat membasuh wudhu ini. Telinga. Telinga kena caranya begini. Tangan ini yang jari tengah masuk ke dalam, lalu yang jempol ini di belakang. Nah, gini. Nah, ya. Coba dipraktekkan semuanya, Mas Ansor, Mas Wajib. Nah, ini. Ya, jadi di belakang. Supaya nanti bisa ngajarinnya juga. Jadi tidak nah, ini ikutkan. Boleh telinga itu diikutkan pada saat membasuh muka, boleh juga diikutkan pada saat nanti mengusap kepala. Tapi tidak ada telinga itu sendiri. Saya ulangi, tidak ada telinga itu digini-giniin sendiri, itu tidak ada. Tidak ada hukumnya, tidak ada rukunnya di mazhab apapun juga tidak ada. Jawil kuping itu tidak ada. Quran juga nggak ada, hadis juga nggak ada, mazhab apapun juga nggak ada. Kemudian jawillah kupingmu, tidak ada gitu, tidak ada. Tidak ada itu. Ya, jadi pertama apa? Basuhlah mukamu. Nih, dah. Kemudian wa'aidiakum. Setelah wujuhakum, fasilu wujuhakum. Kemudian wa'aidiakum. Tangan kalian. Kedua tangan kalian. Nah, coba lihat tangan saya. Ya. Coba lihat tangan saya. Ini biar jelas juga ya. Kita harus mulai dari ujung jari. Jadi tangan itu nggak boleh gini dulu, nggak boleh dari siku dulu, nggak boleh dari siku dulu. Tapi dari apa? Coba semuanya diikuti. Ini praktek biar sempurna sholat kita, karena ditentukan wudhu juga. Dari tangan nih. Jadi kalau air mengalir dari sini, tangan sini, gini. Nah, ya, gini. Nah, sampai ilal marofik. Ini marofik itu. Lihat siku saya. Bangun. Sahur. Nah, ini namanya marofik. Apa? Siku. Ini. Sikut ini. Akan afdol kalau sampai dilebihkan. Misalnya sampai lengan sini. Ya, sampai bahu sini. Nah, karena apa? Kita batas ilal marofik itu sini nih. Jadi dari ujung jari ya, dari ujung jari seret begini. Tangan kanan dulu. Baru kemudian apa? Tangan kiri. Nah, sampai ilal marofik juga. Jadi gimana? Posisi tangannya begini kalau bisa. Supaya air mengalir dari ujung jari sampai ke siku. Jangan dari siku dulu. Tapi dari apa? Jari. Nah, sudah? Kemudian ilal marafik, lalu wamsahu, lalu usaplah biru usikum. Ya, buka kopiahnya buka. Perhatikan ke sini. Ini yang banyak yang keliru juga nih. Udah buka aja, bodak-bodak nggak apa-apa, udah tua kok. Famsahu biru usikum. Roksun dari kata roksun itu apa? Kepala. Nah, nanti saya terangkan tentang bak ini. Ada perbedaan pendapat biru usikum. Baknya ini bak apa? Nggak usah lah, pokoknya ikuti saya saja. Biru usikum ini, kalau hadis Nabi yang sahih, biru usikum itu Nabi itu mengusap seluruh kepalanya. Nah, nih. Jadi ambil air lagi, kemudian gini. Nah, kalau dua tangan, seret dari depan sampai belakang. Lalu dikembalikan. Ayo ikuti saya. Nah, ini. Jadi ambil air, kemudian diusap. Satu, nah sampai belakang, kemudian sampai depan lagi. Set, gini. Itu kalau pakai dua tangan. Kalau pakai satu tangan, maka 3 kali. Satu, kembalikan. Lalu air lagi, 2 yang tengah, ya kembalikan. Lalu air lagi, samping, kembalikan. Saya ulangi ya. Kalau pakai 2 tangan begini, set, balik. Tapi kalau pakai tangan satu,
1, ambil air lagi. 2, ambil air lagi. 3, kembalikan. Oke, jelas ya? Kalau tadi pada saat muka belum kena, kupingnya belum kena, pada saat basuh muka tadi, maka bisa sampean ikutkan pada saat mengusap kepala. Ya, pada saat gini, sampean ikutkan. Bisa. Ya, pokoknya telinga harus kena juga. Entah sampean ikutkan pada saat muka maupun pada saat kepala. Tapi yang jelas tidak ada jawillah kuping ting ting ting, tidak ada. Apalagi ininya apa? Batuk itu ting ting ting. Iki ngetes opo. Ono batuk juga ting 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 itu apa? Tidak ada. Ketuklah batukmu itu tidak ada. Ya, ketuklah keningmu tidak ada mas bro, tidak ada. Jadi yang ada adalah usaplah kepalamu. Nah, namanya kepala ya ini. Dan hadisahnya begitu. Oke, oke. Nah, ada memang satu hadis. Nah, ini biar tahu. Ada memang Nabi Muhammad pernah pada saat wudhu itu mengusap sebagian kepala, ting sedikit. Kenapa? Saat itu Nabi wudhu di atas onta di perjalanan. Air sedikit. Jadi bukan untuk dasar pada saat kita wudhu dengan sempurna pada saat mukim. Yang harus kita ajarkan begitu. Itulah. Ya. Sudah. Setelah mengusap kepala, kemudian kaki. Nah, ini kaki susah ini saya. Gimana cara ajarkan sama kaki biar ngelihat kaki saya ini. Ini enggak apa-apa wes demi hukum. Nah, saya berdiri. Wah kabeh wae wong ngantuk, wae wong turut kon ngadeg-ngadeg gini. Biar tahu nih. Nih kaki saya nih. Nih. Nah, kaki ini dulur semua ya, maaf ya. Ini ketika membasuh yang namanya ilal ka'bain, famsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bain. Ka'bain itu dari kata ka'batun. Ka'batun itu artinya yang menonjol. Nah, di sini dimaknai sebagai mata kaki. Mata kaki. Berarti sampean nggak sah sholatnya kalau cuma gini-gini aja, piak-piak-piak kalau kakinya di, nggak bisa. Sampean harus pastikan bahwa ini kena. Apa ini? Apa ini? Nah ini, lihat mata kaki. Berarti sampean harus minimal sampai segini. Minimal sampai di atas mata kaki ini sempurnanya. Lalu pada saat itu sampean harus sambil gini. Nah ini, di sela-sela ini dibersihin nih. Sela-selanya dibersihin. Sampai mata kaki. Satunya juga begitu. Sela-sela ini. Dibersihin dia kaki saya. Ini semua demi hukum dulu. Jadi di sela-sela kaki itu harus dibersihin. Disucikan juga. Itu namanya wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai kedua mata kaki. Nah, itu adalah wajib atau rukun dari wudhu. Wajibnya. Ya, wajibnya wudhu. Nah, sekarang gimana sunnahnya? Sunnah wudhu banyak ya. Banyak. Sunnah wudhu itu antara lain berkumur. Nah, berkumur dulu. Malah Rasulullah itu pada saat dawuh tentang berkumur, bersikat gigi, ya, tentang bersikat gigi, itu sampai Rasulullah itu ini apa bersabda, seandainya tidak menyulitkan umatku, maka aku akan wajibkan umat untuk bersiwak atau bersikat gigi setiap mau wudhu, gitu. Setiap mau wudhu. Nah, di sini disebutkan bahwa kita harus wudhu itu dengan cara yang apa? Dengan cara yang sempurna, gitu ya. Jadi mulai dari membasuh muka,
membasuh tangan, mengusap kepala, sampai mengusap kaki, itu kita harus pastikan dulu syarat-syaratnya apa. Yakni kita nggak ada cat yang menempel di kulit kita. Nggak ada getah yang nempel di kulit kita yang akan menghalangi air masuk ke dalam kulit kita. Nggak ada minyak, misalnya kayak gitu. Itu harus dibersihkan dulu jelas ya. Atau kotoran najis apapun dibersihkan dulu. Yang nempel, ya itu dibersihkan dulu semua. Setelah itu apa? Nah ini, ya setelah itu apa? Membersihkan. Kemudian berkumur, atau kalau bisa lebih baik lagi sikat gigi. Kumur, atau sikat gigi. Ya. Kemudian setelah itu apa? Mengambil ini. Apa ini? Ini sunahnya wudhu ya. Apa ini? Menghirup. Menghirup ini. Menghirup. Jadi saya ingin, ini kan ya. Bentar. Biar sama lihat juga nih. Ya, saya ingin bagi sama sampean. Bagaimana? Nih, lihat di kamera nih. Ya, saya sudah siapkan. Nah, ini adalah sunnahnya wudhu. Ini adalah sunnahnya wudhu. Jadi pertama, memulai dengan bismillah. Lihat di kamera ini. Memulai dengan bismillah. Memulai dengan bismillah. Lalu kemudian menggosok gigi atau siwak. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya minimal begitu. Membasuh kedua telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur. Apa? Berkumur. Biar sisa-sisa makanan sahur nanti hilang. Mosok sampai pagi makanan saya nyelilit nang mau terus pagi siang dinikmati. Aduh, jangan ya. Pastikan berkumur. Lalu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini. Mengeluarkannya ke kiri. Berkumur tadi juga gitu, mengeluarkannya ke kiri. Berkumur pastikan ada dulu. Lalu sunnah juga pada saat nyapu kepala. Lalu mengulangi jenggot-jenggot ini kalau jenggotnya banyak, tapi kalau jenggotnya cuma dua ya. Kalau jenggotnya banyak. Nah. Lalu sunnahnya juga adalah mendahulukan yang kanan. Meskipun maupun pada saat kaki. Ya, kemudian membasuh 3 kali. Nah itu tadi, itu sunnah. 3 kali. Juga gitu, kedua telinga tadi disunahkan untuk diikutkan baik pada saat muka maupun kepala. Lalu melebihkan batas basuhan, misalnya tadi yang tangan kan sampai ilal marofik nih, lihat nih, sampai apa? Siku, tapi sunnahnya dilebihkan. Demikian pula pada saat mata kaki tadi, meskipun hanya disebutkan ilal ka'bain, tapi sunnahnya dilebihkan. Kemudian berdoa setelah wudhu. Nah, nanti dihafalkan doanya. Lalu sholat 2 rakaat setelah berwudhu. Tentu ini sholat apa? Sholat qobliyah. Ini sunnahnya wudhu. Lalu bagaimana syarat wudhu? Nah, ini syarat wudhu. Wudhu itu hanya untuk bagi orang berakal. Orang gila tidak bisa, tidak diterima sahnya. Kemudian balik atau mumayyiz. Ya, sudah tamyiz. Yang ketiga Islam. Ya tentu ya. Kalau orang non Muslim ya nggak sah wudhunya. Lalu mampu menggunakan air dan cukup. Lalu dia dalam keadaan hadas dan suci dari haid. Ini syarat wudhu. Nah, sekarang gimana dengan perbedaan pendapat? Nah, banyak perbedaan pendapat ya. Nanti saya jawab dalam pertanyaan saja. Nah, ini satu di antara perbedaan pendapat nih. Nah ini. Ini tentang ikhtilaf batul wudhu. Nanti ada ikhtilaf tentang rukun wudhu.
Kalau menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Hambali itu ini. Kalau menurut Hanafi nggak perlu niat. Hanafi itu cukup 4 saja sudah. Basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, rukun, selesai sudah. Kalau Maliki enggak, dia harus ada niat. Kemudian rukun, membasuh wajah, rukun, sampai membasuh kepala, itu rukun semua. Kemudian harus mualat. Mualat itu apa? Harus urut. Nah, termasuk adalek. Adalek itu nggak boleh terjeda itu. Ya, itu Maliki. Termasuk Hambali juga. Nah, ikhtilaf tentang rukun, sesuatu yang wajib. Nah, ini ya. Jadi kalau bicara rukun, maka bicara tentang semua yang di ini, yang apa, yang di. Kemudian ada yang harus mengatakan harus tertib, ya. Kemudian tertib ini artinya apa? Kalau mualat itu berkesinambungan, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada jeda. Misalnya jeda itu setelah habis membasuh kepala terus minum dulu, terus baru tangan, tidak boleh ada gitu. Itu namanya mualat. Bukan kualat ya, mualat. Ya. Kemudian adalek itu Malikiyah malah mensyarat mewajibkan adalek. Apa adalek itu? Menggosok. Hanya sekedar membasuh air tapi harus digosok. Itu namanya adalek. Ya. Kalau mualat tadi apa? Berkesinambungan. Artinya tidak boleh dijeda. Nah, kalau tertib beda. Tertib itu harus urut. Mulai dari muka, tangan, kepala, baru kaki. Tidak boleh muka, lalu kaki dulu, baru ke tangan. Tidak boleh. Itu namanya tertib. Oke? Jadi itu beberapa hal tentang wudhu. Ini baru wudhu aja udah habis nih waktunya. Nah, sekarang kita batasi wudhu aja dulu. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan tentang wudhu. Karena kadang memang wudhu ini sangat sangat krusial. Di mana batasannya itu menjadi batasan yang sangat sumir kalau kita tidak tahu. Ya, nanti kita belum bicara yang lain. Wudhu aja dulu. Silakan kalau ada yang bertanyakan, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, waalaikumsalam. Saya sering lihat itu ketika orang berwudu itu sambil ngobrol itu gimana Gus ya? Batal itu. Oke. Ya, minimal syarat sahnya untuk tetap khusyuk, apalagi tadi ada doa segala macam ya. Karena kok bisa wudhu sambil ngomong itu? Apa nggak keselak nanti? Lagian yang diomongin itu tentang apa? Yang pentingnya buang itu loh, sampai wudhu aja nggak sempet loh, ya kan? Dihindari ya, hindari. Dihindari. Nanti ada batalnya wudhu di situ. Nanti kita akan pelajari. Hindari, jangan sampai. Kenapa wudhu itu memang sudah diharapkan betul-betul menjadi sesuatu yang kita kita niatkan untuk serius benar. Ada lagi? Izin Gus. Ya. Apakah harus 3 kali itu wajib atau cuman sunnah aja Gus? Nah, tadi saya bilang sunnah ya, nggak harus. Pokoknya asal yang diwajibkan adalah benar-benar memenuhi syaratnya itu, memenuhi rukunnya. Kenapa? Kadang orang mensunahkan 3 kali itu supaya memastikan semuanya kena air. Misalnya ya, pada saat tangan gini, kadang ada yang tidak tersentuh air karena kalau cuma sekali, makanya dia kemudian sebaiknya memang 3 kali untuk memastikan. Karena kalau ada yang tidak kena air, itu ancamannya berat. Itu yang akan masih bisa kena api neraka. Itu. Makanya kemudian disunahkan untuk 3 kali itu to ensure, untuk memastikan. Ada lagi? Ya, ya. Silakan. Ya.
Ya, Assalamualaikum. Untuk salam. wanita itu dalam mengusap kepala itu apa seperti yang Gus Glory praktekkan itu? Ya, jadi kalau perempuan tentu hanya di luar kepala ya, artinya dia tetap harus buka jilbab tuh, dan tidak harus kemudian semua rambut ya, rambutnya sebaiknya digelung, apalagi kalau bokongnya serambut, rambutnya sebokong, panjang sekali, kan itu jauh, nggak mungkin kan, langsung ke bawah sampai belakang mungkin. Maka gimana? Digelung saja pada saat akan Bapak ini wudhu, sehingga tetap begini, tetap sama dengan yang laki-laki, hanya saja tidak harus kemudian seluruh rambut kena, tapi jelas seluruh kepala. Maka batasannya adalah sampai belakang. Tetap sama caranya, di sampai belakang lalu ke depan lagi. Nggih, matur nuwun. Nggih. Afwan Gus, Maaf, tadi Gus. saya mendengar tentang berwudu saat haid itu haram. Saya itu mungkin karena terbiasa dawamul wudu ya mulai dulu. Jadi ketika saya mengalami semacam itu, saya tetap wudu gitu ya Allah. Kalau memang dosa, Nah, saya tidak ada keharaman wudhu pada saat haid. Tapi begini, wudhu itu kan untuk menghilangkan hadas kecil ya. Sementara haid itu kan hadas besar. Nah, sehingga wudhu itu hanya untuk ketenangan hati saja. Tapi tidak ada larangan sampai haram, apalagi dosa, tidak ada. Tapi memang dia tidak akan menghilangkan hadas, karena dia sedang berhadas besar. Di mana hadas besar itu nanti kita akan terangkan itu, bahwa dia harus fathaharu itu sampai dia junub itu dengan cara mandi jinabat atau mandi besar. Jadi wudhu tidak apa-apa, tidak ada itu keharaman itu. Oh iya, ya. baik. Ya. Karena haramnya haid sudah jelas. Haramnya haid itu sholat, haramnya haid itu tawaf, haramnya haid itu memegang Quran, haramnya haid itu puasa, haramnya haid itu dijima, haramnya haid itu banyak, tapi nggak ada haramnya haid itu wudhu, nggak ada. Oh, nggih. Ya, nggak ada. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Gus. Malah itu bagus sebenarnya untuk ketenangan hati, bagus ya. Nggih. Permisi Gus, izin Ya, Pak Gus. Masukan, sampean haid. Apa Pak Majukan, apa? Saderengipun yen pangapunten Gus. Pokoknya kalau Pak Majukan sudah on air, berarti anggota grup ini sehat semua. Alhamdulillah Gus. Apa gimana? Ini Gus, sebetulnya yang saya ketahui kebanyakan wudhu itu kan yang disebut warjulakum minal ka'bain itu kan tidak dibasuh dengan pakai tangan Gus. Lah kebanyakan kan di bahasa Jawa ini diguyur atau diguyang mawon. Nah, pripun ya Gus? Napa samboten Gus? Matur suwun saderengipun Gus. Ya, ada beberapa pendapat. Termasuk tadi pendapatnya Maliki tadi bahwa harus adalek namanya. Adalek itu seluruh anggota tubuh itu yang baik yang famsahu maupun fausilu itu harus tetap pakai digosok. Nah, gimana gosok kalau nggak pakai tangan gitu? Kenapa? Ini saya lebih memilih pendapat itu kan apa? Wudhu itu kan untuk menghilangkan hadas ya. Selain hadas kecil itu juga kotoran-kotoran. Membasuh atau menggosok dengan tangan itu untuk memastikan bahwa itu tidak ada, terutama di kaki misalnya. Itu kan tempat kita bersentuhan dengan tanah, dengan apa, sehingga sangat rentan adanya kotoran yang mungkin tidak bisa terbersihkan kalau hanya dikopiak-kopiak pakai kaki sendiri. Gitu loh. Sehingga kembali kepada tujuan wudhu untuk membersihkan dari kotoran, menyucikan dari hadas, maka akan lebih baik dan menurut saya ya tetap harus pakai tangan, masa pakai kaki bisa gitu kan. Tuh. Matur sembah nuwun Itu Pak Masukan, sehat selalu. Ada lagi? Lagi ya Gus. Ya, silakan. Tadi membasuh kepala itu sebetulnya yang dibasuh itu kepala atau kulit kepala tuh Gus? Bukan kulit kepala, jadi kepala. Artinya kepala itu ya, kepala itu kalau kita berambut ya rambut kita gitu loh. Tapi kalau kita nggak berambut ya kulit kepala gitu. Tergantung ini gundul apa enggak gitu kan. Nah, kalau gundul, ada yang gundul di sini? Nah, ya berarti yang dicontohkan Rasulullah memang begitu. Rasulullah dilihat oleh para sahabat itu tangannya beliau ini di atas kepala seret sampai ke belakang gitu ya. Jadi untuk memastikan gitu.
Memang ada yang mensyaratkan jari-jarinya itu harus masuk sampai menyentuh kulit, tapi tidak harus. Intinya samaan, tetap cukup dengan di atas kepala itu, menyempuh seluruh rambut. Tapi seluruhnya pun tidak seluruh dalam arti kemudian harus dipastikan tiap helai ya. Ini syarat kepala. Ada lagi? Ada lagi Gus, kalau misalkan kita di kendaraan umum yang airnya terbatas, Tayamum aja. kemudian dengan alasan apa namanya, sarananya itu misalkan bau, Tayamum aja. kenapa? Tayamum saja. Oh, tayamum saja gitu. Ya. Misalkan di kereta apa itu kan ada air, Gus. Ya, tapi kan kalau airnya itu tidak mencukupi, airnya tidak memenuhi syarat, ya sama dengan walam tajidul ma. Oh. Apalagi kalau kita khawatir di situ dinding karena sempit, kemudian kotor semua, najis semua, malah nanti baju kita kena najis apa segala macam ya. Ya itu akan lebih meragukan dan kita dapat rukhsah. Kan itu ala safarin kan. Kalau kamu dalam perjalanan, kamu itu kan jelas kita dalam perjalanan. Itu boleh fatayamamu. Saya lebih menyarankan tayamum saja. Kalau airnya memang tidak cukup atau khawatir kotor, kemudian malah najisi segala macam kita, ya mending tayamum saja. Nanti kita akan bahas tentang tayamum. Gus, ya. Umpamanya si tangan, basuh tangan sampai kaki, dan kaki dari 3 kali gimana Gus? Sampai 4 kali, 5 kali dulu. Ya silakan 100 kali juga enggak apa-apa kalau cukup waktunya. Nanti pas asar baru selesai sampean. Enggak apa-apa. Cuman apa-apa wudhu duhur asar baru selesai 100 kali. Jadi itu tadi sunnahnya ya. Jadi, kalau mau 4 kali kan, tapi ya jangan berlebihan. Namanya walatus rifu itu kan kita tidak boleh berlebihan juga karena kita juga tetap harus menghemat air. Jadi kalaupun tadi disunahkan 3 kali itu ya tadi seperti ya pertanyaan Budia tadi, artinya untuk memastikan bahwa hal-hal yang nggak kena itu loh bisa kena. Kadang kalau sekali itu kan khawatir masih ada yang kotoran yang tidak tersapu. Makasih. Lagi? Doa wudhu Silakan, Mas. Gus, yang ngafil Gus. Ya, sebentar ini Mas Mujianto ada pertanyaan. Apa Mas Mujianto? Gimana kalau saat puasa itu berkumur dan gosok gigi itu apa dibolehkan Gus? Itu dimakruhkan, makruh. Tidak ada keharaman tapi makruh. Makruhnya kenapa? Khawatirnya ketika berkumur Mas Mujianto terus ditelan, terus pura-pura lupa. Gitu. Lupa gitu. Nah, apalagi ada video anak kecil itu pas wudhu ambil tolak-tolak gitu langsung delep ya 4 kali udah lumayan itu ya. Apa khawatirnya karena kalau nempel di gigi kita, di lidah kita itu ketelan meskipun cuma setetes gitu loh. Itu aja sehingga dimakruhkan. Saya lebih memilih hukum itu bahwa sebaiknya memang tidak berkumur pada saat kita berpuasa. Kenapa? Di samping khawatir nanti ketelan setetes 2 tetes, itu juga khawatirnya kita seger karena minum itu. Nah, padahal kita kan tidak boleh seger dalam tanda kutip ya. Karena memang kita sedang dilatih untuk lapar, dilatih untuk haus. Nanti umur terus ya. Setetes ya segelas jadi lama-lama, ya kan? Jadi dihindari. Makanya pada saat sahur, itu pastikan bahwa kita itu bersikat gigi dengan baik, lalu kemudian minum air yang banyak, supaya mulut kita ini benar-benar bersih pada saat siangnya. Ya. Ada lagi? Saya cukup ya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Nah ini padahal yang lain belum itu. Besok berarti kita berhenti di ayat ini aja dulu. Kenapa? Masih banyak yang kita bahas nih. Misalnya menyentuh perempuan. Perempuan siapa yang bisa membatalkan wudhu itu? Kan masih siapa aja sih yang bisa membatalkan wudhu? Itu. Terus cara tayamumnya gimana? Soid dan toyibah itu apa? Nah, nanti semua diajak semua kerabat-kerabatnya itu ngaji. Nggak tahu nih hukumnya. Ya. Bawa HP masing-masing. HP kok dipakai all shop doa ya.
ngaji. Lah, ini Termasuk besok kita akan bahas juga. Kita saat ini nanti besok kita akan bahas tentang juga junub. Bagaimana cara junub? Ya, kalau sampean baik mimpi basah atau setelah berhubungan suami istri, cara junub itu seperti apa? Karena banyak, bukan hanya ribuan, jutaan umat Islam tidak ngerti cara junub. Padahal itu ancamannya luar biasa itu di akhirat. Hanya umat Islam yang bahkan nggak ngerti bahwa bersetubuh itu harus junub itu tak banyak itu. Kita temui di pelosok-pelosok itu. Nah ini tugas kita ini. Ya insya Allah kita bahas bersama. Semoga Allah merahmati kita dengan iman, dengan ilmu, dengan sehat jasmani rohani, setiap halan thayyibah dijaga dari serangan dajjal. Selamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirah husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qadil hastina min al-jinn wa syaitan wa kufar rabbana natina wa linas kabana. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana waj'alna muslimin laka wa mudiratan wa tamsin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fatir samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbana. Wa dzikra fi syarri syaitan syarri ta'awudhu billahi min syarril bala wal badar kisyaqa asmun. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana